Kabo Mania khawatir Ryosuke dibajak Persib. Teja Pakualam pulih dari cedera. Polemik Piala Presiden 2022. Dan berita transfer terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua video-videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Baru-baru ini Persikabo mengunggah aksi gelandang anyar asal Jepangnya di Instagram resmi Persikabo. Sontak unggahan aksi Ryosuke Nagasawa ini dibanjiri ribuan komentar. Para Kabomania mewanti-wanti agar jangan sampai Ryosuke direbut oleh tim saudara dekat mereka, yakni Persib Bandung. Pasalnya hingga saat ini Persib belum juga memiliki pemain asing Asia. Para Kabomania khawatir jika nasib Ryosuke akan sama dengan Ciro Alves yang gacor di Persikabo lalu akhirnya dipinang oleh Persib Bandung. Sekilas memang terlihat skill dan gaya main Ryosuke mirip dengan Taisei Marukawa, lincah dan cepat. Namun ada fakta yang menarik nih, ternyata selama jadi pelatih di Indonesia, Robert Rene Albert belum pernah memakai pemain asal Jepang maupun Korea. Rene Albert nampaknya tak terlalu suka dengan pemain asal Jepang atau Korea. Di 2009 saat di Arema, Rene Albert lebih memilih pemain asal Singapura, yakni M. Ridwan dan No Alamsyah. Begitupun saat di PSM Makassar di tahun 2010 silam, Rene Albert malah memilih Marwan Sayedeh asal Suriah sebagai slot asing Asianya. Di 2017 di PSM, Rene Albert tak pakai pemain asing Asia, dan di 2018 di PSM, Rene Albert memilih pemain asal Australia Bruce Dice. Begitupun ketika pindah ke Persib Bandung di 2019, dua pemain asing Asia Persib tak ada yang dari Jepang atau Korea. Bahkan Oh In Kyun asal Korea pun dilepas dengan datangnya Rene Albert dan memilih Arthur Gevorkian asal Turkmenistan. Meskipun akhirnya dilepas dan digantikan oleh Omid Nazari asal Filipina. Usai Omid hengkang, Rene Albert pun tak tertarik juga pada pemain asal Jepang atau Korea. Dia lebih memilih pemain asing Asia Tengah dengan mendatangkan Farsad Nur meskipun gagal dan menggantinya dengan Basim Rashid. Nah, yang terbaru Rene Albert mencoret Ryuhei Miyazaki asal Jepang. Di sini jelas ya, jika selama Robert Rene Albert di Persib, kemungkinan pemain asal Jepang atau Korea tak akan ada yang ke Persib. Buktinya, hingga saat ini Reta Chikawa tak juga kunjung datang ke Persib. Rene Albert masih terus tunggu kedatangan dari Mark Hartman. Maka fakta-fakta inilah yang membuat sejumlah spekulasi jika sebenarnya di musim lalu Teddy Cahyono telah berkomunikasi dengan Taisei Marukawa untuk bisa direkrut ke Persib. Namun Robert Rene Albert tak suka dengan pemain Jepang dan akhirnya membuat Taisei gagal hijrah ke Persib dan memilih berlabuh ke PSIS Semarang. Jadi buat Kabomania nggak usah takut, Rene Albert gak suka pemain Jepang. Nah, baru-baru ini ada polemik lagi nih, yakni bos Madura United yang mengeluh pada PT LIB dan PSSI soal biaya Piala Presiden. Kabarnya Piala Presiden ini sepenuhnya dibiayai oleh klub alias klub patungan untuk gelar Piala Presiden ini. Total biaya patungan ini adalah 2 miliar dan PSSI cuma menambahkan 1 miliar saja.
Padahal klub-klub belum bisa dapatkan pemasukan dari sponsor karena Piala Presiden ini tak masuk dalam klausul kontrak sponsor. Sponsor hanya untuk kompetisi resmi dan bukan pramusim. Lalu benarkah ini semua? Kabarnya biaya sewa stadion pun dibebankan pada tuan rumah. Seperti contohnya di grup C, Persib lah yang membiayai sewa stadion selama jadi tuan rumah. Keuntungan Persib hanyalah pemasukan dari tiket saja. Pantas saja selama ini pihak PT PBB ngotot ingin Persib main di GBLA bukan di Sijalak Harupat. Pasalnya regulasi Piala Presiden ini, stadion hanya memperoleh jatah 75% dari kapasitas stadion untuk penonton. Jadi jika di GBLA yang berkapasitas 38.000 penonton, otomatis Persib hanya bisa jual tiket sekitar 28.500 tiket saja. Tentu ini akan lebih besar dibanding jika Persib memakai stadion Sijalak Harupat yang berkapasitas 30.000 penonton. Jadi jika di Sijalak Harupat, selain Persib harus sewa lagi stadion ini dengan seharga 200 juta per satu pertandingan, Persib pun hanya akan menjual tiket 22.500 saja. Belum lagi kabarnya harga tiket di Sijalak Harupat lebih murah dibanding GBLA. Inilah yang membuat Persib ngotot ingin main di GBLA. Oh ya, bagi yang belum tahu, kita akan tampilkan rincian hadiah Piala Presiden 2022. Juara utama berhak dapatkan hadiah 2 miliar, runner up 1 miliar, juara ketiga 500 juta. Hadiah tiap pertandingan jika menang, klub akan dapat uang 125 juta. Jika imbang atau seri akan dapatkan 100 juta dan jika kalah akan mendapatkan 75 juta. Namun hadiah-hadiah ini nantinya akan dipotong. Contohnya dalam satu laga ada 6 orang petugas di lapangan, yakni 1 wasit, 1 wasit cadangan, 2 hakim garis dan 1 pengawas gawang. Itu semua dibiayai oleh tim yang bertanding. Seperti contohnya di laga antara Persib versus Bali United nih yang akan datang nih. Berarti Persib membayar 75% dan Bali membayar 25% untuk gaji wasit yang bertugas di laga itu. Loh, terus PSSI nggak keluar duit dong. Cuma bikin acara doang nih. Enak banget ya. Dari Persebaya Surabaya dijadwalkan akan berangkat ke Bandung pada Kamis 9 Juni ini. Kabarnya Persebaya membawa seluruh pemainnya. Total ada 35 pemain yang didaftarkan, termasuk 3 penggawa yang ada di timnas saat ini, yakni Marcelino, Koko Ari, dan Rizky Rodo. Untungnya Piala Presiden ini fleksibel, jadi pemain yang baru gabung atau baru direkrut pun kabarnya boleh didaftarkan di pertengahan turnamen. Jadi intinya regulasinya adalah semua pemain lokal boleh, tapi asing hanya 3+1. Tapi jika nantinya klub ada yang mau ganti pemain asing, ini tidak diperbolehkan jika sudah didaftarkan atau dimainkan di klub sebelumnya. Seperti contoh, si A sudah direkrut atau dimainkan di klub A, lalu dicoret dan direkrut oleh klub B, maka tak bisa dimainkan di klub B karena udah terdaftar di klub A. Dan inilah daftar 35 pemain Persebaya yang dibawa ke Bandung berserta nomor punggungnya. Kita beralih ke berita bursa transfer. Persita Tangerang meresmikan 1 pemain asing barunya, yakni mantan pemain Persipura Jayapura Ramiro Vergonzi. Ini udah mimin tebak ya dulu ya. Vergonzi diperkenalkan di akun Instagram resmi Persita Tangerang. Kabarnya lusa Persita pun akan kembali umumkan rekrutan asingnya lagi, yakni Ezekiel Vidal. Berarti tinggal 1 lagi nih, yakni back. Kabarnya ia adalah Wales Costa. Bener gak ya? Kita tunggu aja ya. Persija Jakarta akhirnya meresmikan bek tengah asal Republik Ceko Ondrej Kudela. Pemain timnas Ceko berusia 35 tahun ini diperkenalkan di akun Instagram resmi Persija Jakarta. Musim lalu Ondrej main di Slavia Praha, klub di liga teratas di Liga Ceko. Setelah Kudela akan menyusul Yuto Ono.
Ngebut nih ya. Hihi. Sementara itu, Persija pun kabarnya sukses dapatkan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Egy didapatkan secara bebas transfer, namun Witan didapatkan dengan cara pinjaman dari Lesya Gedang. Namun kabarnya Egy dan Witan tidak akan dipermanenkan oleh Persija. Persija akan melepas Egy dan Witan ketika ada klub luar negeri yang ingin merekrutnya. Jadi istilahnya cuma titipan saja ya. PSIS Semarang resmi melepas kiper Jandia Eka Putra. Jandia resmi diumumkan dilepas di akun Instagram resmi PSIS Semarang. Untuk gantikan Jandia, PSIS pun segera negosiasi dengan kiper Persipura Jayapura Gary Mandagi. Sementara itu, PSIS pun kabarnya tengah negosiasi dengan Hendro Siswanto dari Borneo FC. Tim Liga 2 PSMS Medan terus menambah amunisi dari Liga 1. Kali ini yang didatangkan adalah mantan gelandang Persela dan Persija, yakni Ahmad Bustomi. Dengan masuknya Bustomi berarti sudah 6 pemain dari Liga 1 yang didatangkan PSMS Medan, yakni Ahmad Bustomi, Arif Suyono, Supardi Nasir, Imam Mahmudi, Beni Oktovianto, dan Abdul Rohim. Dari Persib Bandung, proses pemulihan cedera kiper Persib Teja Pakualam ternyata lebih cepat. Teja sudah tampak hadir bersama rekan-rekannya yang lain di Persib. Meskipun tak lakukan latihan kiper namun hanya latihan peregangan saja, namun ini kabar baik bagi Persib. Pihak Persib melalui dokter tim Raffi Gani mengatakan ini keajaiban. Pasalnya dari hasil pemeriksaan CT scan di tangan Teja, Teja pulih lebih cepat dan diperkirakan akan sembuh dalam 2-3 minggu ke depan. Saya pikir ini keajaiban. Teja pulih lebih cepat. Hasil pemeriksaan terakhir tinggal sedikit saja untuk proses pemulihan. Bekas luka operasinya pun sudah mulai menghilang. Tapi saya belum bisa jamin untuk Teja lakukan tangkap bola. Mungkin harus tunggu 1-2 minggu baru bisa, ujar Raffi Gani. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.